kita makin banyak lagi gitu. Betul. Jadi mereka menghindari early fight yang bisa mereka hindari. Kalau misalnya tiba-tiba di checkpoint kedua ketemu ya oke. Tapi mereka tidak mencari keributan di early atau di drop zone awal mereka. So, kita akan melihat kali ini The Hub juga akan ada satu tim lainnya. Sementara Red Hawk ada seorang Blade kali ini. Dan juga satu player itu Flicker. Flicker Gila ya. lompat-lompat. Ini emang selalu dimanfaatkan sih sama tim-tim yang bermain di Solara tuh cepet-cepet pakai Slider. si slider ini biar nggak gampang ke scan. Loh? Kutus terlalu polos mas ke dalam sebuah compound. Dia cukup percaya diri karena dia datang bersama yang lainnya, tapi dibalas tentunya oleh seorang Blade. Berhasil tukar satu. Bukan masalah besar nampaknya untuk anak-anak dari Red Hawk. Ya bisa di-set lagi ya mereka. Itu dia tadi kena double factor di early, sedekat itu ditungguin banget loh, pelan banget karena dia tahu dia sendirian kalah secara jumlah, jadi dia nggak bisa menjadi orang yang duluan membuka gerakan, makanya dia nungguin tadi meskipun akhirnya juga salah satu player dari tim musuh tadi dia nggak bisa menambahkan lagi poin eliminasi. Sementara Wow, kita lihat dari vision system kali ini. gokil. Ini yang gue maksud. Latam tuh spesialis mengganggu di early. Sampai muter. Falconsnya muter ke arah sini. Muter kiri dia berarti ke waterfall dan ketemu sama Pain Gaming kali ini juga. Yes, ketemu ke arah waterfall dengan Pain Gaming dan bahkan posisi Pain Gaming yang lebih unggul. Bersamaan tim Falcon terpisah, akhirnya satu player berhasil terculik begitu saja. Ada UAV juga yang sudah mendetek tidak ada siapa-siapa tuh. Oke, aman kali ini waterfall kembali diusir, tim Falcon mundur ke arah belakang. Sebentar kita akan melihat Delta Isle kali ini. Akan ada Lins dan kawan-kawan. Tim Agal nih bakalan main lebih pasif harusnya daripada game-game selanjutnya sebelumnya sih. Karena mereka lagi ketinggalan cukup banyak. Sementara Red Hawk kali ini akan coba untuk melakukan cutting rotation terhadap tim Fluxo di sana. R7 sudah mulai terlihat, namun akan dibalas. Nampaknya R7 ditinggalin di belakang sengaja biar teman-temannya bisa jalan dan dia bakal urus yang di belakang Red Hawk yang tadi gangguin mereka buat jalan. Ya, betul. Dan harusnya bakal ada upaya tembakan. Nah ini dia. Don. Bahaya banget. Ini at this point anak-anak dari Hotshot harus segera clear sebelum Getron by Vitality atau Vitality Esports join. Karena peluangnya besar banget di sini untuk Vitality manfaatin momentum ini, apalagi Vitality juga udah dapetin kepon pasti yang lebih menguntungin. Dan Red Hawk sepertinya tidak sekuat itu mempertahankan windmill ya. Sehingga dia kayak dia lontang-lantung dan terpick off satu persatu di tangan Alpha 34. Ya, tadi juga R7 tuh berhasil pas dia ditinggalin sendirian di belakang, dia berhasil B1 sama satu player Red Hawk tadi. Terus bahkan kali ini pengejaran dilakukan Lins, menurut gue agak terburu-buru karena dia tahu area yang sangat terbuka seperti itu dan menggunakan mini launchpad kita ada di masih juga, jadi lu gak akan langsung nyampe gitu kan. Sementara dari Nejatnya udah gue tungguin loh. Walaupun dia sendiri, at least dia bisa membungkam satu orang dari Alpha 34 tadi. Wow. Sedangkan teman-teman yang lain gak nyusul tuh. Itu dia. Nah, telat dikit sih tapi ya udahlah, pertukaran terjadi 3 tukar 1 itu masih supported dan terhalang patahan. Akhirnya menjadi off angle buat seorang Liu kali ini. Wah, bisa nggak? Bisa, Nggak bisa ternyata dia. Dikit lagi udah depan mata ada vending machine, dia punya 700 koin Julia. Lumayan itu ya, bisa ngidupin satu orang harusnya. Sebenarnya. Tapi dikejar di all in, difokusin dan Virtus Pro, oh my god, kali ini Virtus Pro juga berhasil menubahkan satu tim karena lobby. Baru aja kita pindah POV-nya, udah hilang tuh satu tim lagi. Ini jauh loh, Virtus Pro sampai Funfair tuh jauh loh. Virtus Pro tuh dari bawah loh. Ini jauh, menurut gue ini jauh banget dan ini yang gue maksud. Hotshot harus gerak cepat untuk hajar siapapun yang ada depan dia sebelum third party datang. Iya kan? Ya barusan terjadi dan kita kehilangan momennya tadi. Ya, kita nggak sempat lihat momennya, tapi kalau lu notice tentang pergerakan daripada Virtus Pro, Vitality juga loh. Mereka produktif banget dari segi move mereka loh. Mereka udah ada di Funfair juga sekarang, bahkan lihat bagaimana mereka memberikan tembakan peringatan terhadap Virtus Pro. Ini menandakan bahwa mereka udah membuka serangan dan di arah yang berbeda. Oke, Pain Gaming akan berhadapan dengan tim EVOS Esports. 2 player tumbang di tangan EVOS Esports. Tukarkan ke seorang Aim Gun. Akan coba untuk di-revive terlebih dahulu kali ini. Antisipasi sudah dilakukan. Glue wall sudah dibangun. Hati-hati. Molotov ya. Berhasil menembakkan seorang Ray Ending akan segera dilakukan. Rahasia juga berhasil ter-pick off
2 versus 2 kali ini di area The Hub sama-sama menahan pedihnya Jonah. Dan kali ini seorang Kocak, oke masih bisa menimpa seorang Rasha. Motovea coba untuk memberikan pressure kembali. Namun hati-hati, ada juga flash freeze mengancam seorang Motovea, membuat dia harus mundur. Sementara adanya backup dari seorang Gus yang tiba kali ini, menurut gue tiba kan cukup efektif kan, dari segi jumlah juga udah kurang nih Pain Gaming. Ya terlalu maksain sih kalau misalkan masih mau maksa di situ, tapi wow. Udah bang. Pemanfaatan pemaksimalan sebuah compound yang ada oleh seorang sniper main tentunya menjadi sebuah kriteria penting. Tapi sayangnya kebaca karena Rasha juga bisa main ke situ-situ, jadi dia udah tahu bakal ada di situ. Nah, ini berarti kita lihat ya konsep yang belum pernah diterapkan sama EVOS Esports juga gitu di SEA, gimana dia tetap sabar. Dia tahu di match DR ini yang turun The Hub tuh cuma satu tim, dan dia bakal tungguin orang yang di The Hub disamperin. Malah MGUT bagus banget, opening yang sangat bagus, berhasil dapetin kill. Berarti sisa satu orang Peter yang baru balik lagi ke situ, reset tembak. Oke, itu dia kena satu. Tinggal tunggu lagi dia loncat. Ya, Rasha kehilangan momennya. Kalau dia sedikit lebih sabar aja dia bisa dapetin Peter. Tapi saat lagi harusnya dia dapetin, dan itu dia depan mata. Nggak mungkin meleset, tinggal keker-keker aja. Roll scoop, jar harusnya. Oke, sabar. Oke, mereka akan sabar karena sebenarnya kondisi Ivo juga nggak 100% prima ya. Mereka juga tadi udah cukup banyak setelah apa yang mereka lakukan dengan Pain Gaming. Beberapa waktu di area The Hub mereka harus lebih wise lagi. Ini mereka kan belum banyak move yang dilakukan ya, otomatis dari resource mereka juga udah kepake banyak. Dan kedatangan lagi satu tim lainnya, Souza, Chicks dengan, wah ini Chicks-nya bahaya. Dia nungguin di belakang dulu, 3 orang ke depan, tapi Souza terkena cukup banyak. Damage output, kehilangan setengah HP, ini bukan hal yang memungkinkan untuk dia melakukan inisiasi lanjutan. Namun lihat beberapa gol di muka Rasha, itu dia. Pressure dilakukan, Jotanya tumbang, namun Maxi satu flanking dilakukan, terbaca sudah oleh EVOS Esports. Kali ini Jota belum sempat diselamatkan, tapi Blue Melter kali ini menghapus beberapa gol mirip Vision System. Sementara EVOS Esports cukup banyak HP yang sudah terkikis. Kocelnya tumbang kali ini. IMGUT mencari jalan yang lebih aman lagi. Super Market akan dilakukan oleh seorang IMGUT. Menunggu momen kembali, tapi harusnya Vision System ini udah berhasil diatasi dengan baik oleh EVOS Esports. Ya, menjadi dead end menurut gua ketika tadi Rasha notice seorang Jota ya. Habis itu udah di handle dengan sangat-sangat baik oleh IMGUT. Kocel tadi memang posisinya di posisi yang gak nguntungin, dan dia juga kalah senjata tadi, makanya kalah pick sama anak-anak dari Vision System. Tapi tetap di sini Vision System jatuh ke press habis-habisan karena tadi dia kan di waterfall ketemu sama Falcons gitu ya kan, turun ke The Hub ketemu sama EVOS ya kan. Dan ini kembali ke sekitaran Funfair. Menarik kalau ngelihat gimana Funfair masih menjadi bagian dari Funfair dan juga sekitaran sini nih ya. Ini seru banget karena Fluxo masih benar-benar belum gerak banyak. Ini deket banget sama Aquarium. Aquarium tuh tempatnya All Gamer by the way. Ya, ini mereka masih mainnya seperti biasa, slow zone. Betul. Benar banget tak yang tadi sempat kita bahas di awal ya, kalau mainnya sama MT7 memang mainnya agak pasif, pasti Fluxo itu. Dan ada Dinoculars yang dilempar. Nah itu dong gitu, gue baru lihat nih Dinocular Fluxo tuh akhirnya ada tuh. Lempar ke All Gamers Global. Selama 5 game tadi kita berjalan, ini game ke-6 gue baru pertama kali lihat Dinocular. Dilempar, udah ke spill, ada 4 player daripada tim Agal atau All Gamers Global. Mereka sudah mulai bersiap. Ini mereka nggak bisa langsung lewat gitu aja karena pastinya dari All Gamers Global ini udah mulai menotis naik ke atas. Satu glotter dibuka, tapi Riptide Random kali ini membuat tim Fluxo harus kehilangan 2 playernya. Bahkan 3 player Butsin menyusul. Kali ini MT7 nggak ada yang bisa dia lakukan selain melarikan diri. Terbang namun tidak sempat. Dan pada akhirnya tim Fluxo harus dipulangkan karena lobby di posisi ke-10 aja Sven. Tahu nggak lu Jul apaan Jul? Apa? D1 dibantai-bantai server saya. Pada update status gitu ya Red ya? Iya, POV D1 dibantai-bantai dari server saya. Aduh. Iya. Ini mereka posisi mereka berapa? 5 ya? Wah ini bisa naik vitality kalau kayak gini. Maksud gua dia sepanjang 10 menit gak kemana-mana di Delta Isle doang. All Gamer Global juga sama di Aquarium. Naik dikit, ngebegal. Dia naik ke atas tadi di Riptide Item deal, selesai. Selesai semua yang mereka miliki. Maksudnya nggak ada upaya counter play gitu. Nggak ada. Mereka sepanik itu dan sekhawatir itu dan seblank itu untuk memberikan serangan balik yang nggak ada.
Nggak ada. Dan lagi, pinternya Dio selalu. Iya. Rita Trademnya nggak dipakai dua-duanya langsung. Iya, dicicil. Satu-satu. Dicicil. Enak nggak lu tuh di ayam-ayamin sama Dio? Day 1 diajarin main sama warga saya, guys. Ah itu dia, kita liti di notif, kita lihat lagi numbangkan 3 player itu ya, terpantau tadi dari notif. Sementara dari Agal, kali ini mereka punya PR baru, mau gak mau mereka harus clear yang ada di depan. Yaitu dari Alpha 34 yang kali ini masih coba untuk hilangkan. Oh, R7 sudah mulai menyadari Cinoy. Biasa, bagi orang paling depan akan membukakan jalan bagi teman-temannya. Oke, udah ada banyak spam utilities yang dikirimkan. Saifa landingnya tidak sempurna nampaknya. Disambut dengan meriah oleh kawan-kawan dari Alpha 34. Buat mereka harus tumbangkan Saifa satu orang saja. Dan kali ini Agal harus narik mundur dulu sih. Ya, ada opening yang bagus banget sebenarnya dari seorang Baros ya dengan Thrill of Battle lah gitu. Tapi sayangnya Baros tuh pakai Chatson knockdown gitu. Saifa-nya maksud gue dan Cinoy. Dalam bahaya sekarang lagi-lagi siapa? Lagi-lagi Dio yang kerja keras di sini dapat 2 pick off. Kita lihat bakal menuju ke arah 3. Ini mentalitinya lagi ke-boost banget anak-anak dari All Gamer Global, tapi mereka harus segera cepat karena kalau enggak bisa di third party. Falcon udah deket, terus juga kita bisa lihat Virtus Pro juga udah dekat dari kejauhan. Cinoy jatuh knockdown, R7 masih bisa hidupin satu orang lawan 7. Dan Cinoy jadi komit selanjutnya dan Dio, Monkey Dio versi save pribadi. Ditambah sekarang tim Falconnya udah join. Assalamualaikum All Gamers Global, itu dia udah hadir tim Falcon. Dio sendirian saja kali ini, nggak ada jalan keluar untuk seorang Dio. Satu compound gratis untuk tim Falcon kali ini dengan cukup mudah setelah hilangnya satu persatu player dari Alpha 34 dan juga tim All Gamers Global. Peter! Tumbang sudah di sana, Limit pun menyusul, 2 player hilang, Vitality hadir kali ini. Itu dia. Menghantui tim Falcon. Sementara ada Pain Gaming juga kali ini. Wah, Tiba di arah rumah milik tim Falcon. Peter dan kawan-kawan akan coba melakukan upaya retake compound. Bersabar terlebih dahulu. Tidak mau terburu-buru, posisi belum terbaca, just on fire. Sendirian saja bahkan terkena Thrill of Battle dan juga ada Flash Freeze. Kali ini membuat pergerakannya tidak bisa untuk keluar dari rumah yang ia tempati. Nggak ada jalan keluar sama sekali. Sementara Pain Gaming berjaga di arah luar. Berhadapan dengan satu player. Valiant Dash sudah digunakan. On fire masih bisa untuk mengetabannya. Sayang sekali di sisi yang berbeda. Di Port Esport tumbang di posisi ke-7. Pain Gaming masih menunggu momentum aja, Sven. itu Luan 7 dia punya inisiatif yang bagus banget tadi masang landmine-nya, dan landmine-nya tahu kalau seharga 2 player dari tim Falcons. Sekarang sisa sendiri doang tim Falcons. Tim Falcons padahal adalah tim yang berpotensi paling diuntungkan di momen tadi, tapi jadi kandas gitu aja dan somehow Bigetron juga manfaatin momentumnya dengan sangat maksimal menuju ke Bigetron 5 Vitality King of Solara. Apakah mereka akan buyah di map Solara kali ini? Let's go! Kita lihat saat lagi Alpha 34 dan juga Pain Gaming. 2 Brazilian melawan 1 Short Station team. Kita lihat Vitality masih berusaha membaca situasinya. Sudah ada sebuah inisiasi dari Koja dan kawan-kawan untuk bergerak turun ke bawah. 124 kemana itu kalau boleh tahu? Tadi turun ke bawah ternyata gak kena siapa-siapa. Belum begitu efektif, tapi Zona udah memaksa mereka semua untuk bergerak secepatnya. Ini dia, waktu terus berdentum dan mereka seraya sama-sama menunggu siapa yang mau bergerak ke zona lebih dulu. Tapi potensi terbesar ada di Pain Gaming kali ini. Ada sebuah frag grenade, coba diledakan, coba di bait sama sarang Keong. Motovea berhasil dapat satu luan. Dan ini dia, bakal langsung dikagetin satu. Sekarang 4 lawan 4. Peter berhasil dapetin Koja, tapi sayangnya Keong coba sekarang. Oke, Motovea dari jarak dekat itu. Tik berhasil dapetin Noda X, tapi Motovea benar-benar dapetin Frida. Sisa yang lain, mampukah mereka bertahan? Karena sekarang Pain Gaming masih punya 2 lini depannya lagi yang bisa diandelin. Sementara Faiz jatuh knockdown di tangan Peter. Peter udah dapetin 2 orang aja. Benar-benar sangat impactful. Kali ini 3 lawan 2, Keongnya juga jatuh. Dan Dingsa juga jatuh. Sayang sekali. Sayang sekali. Vitality gagal mendapatkan buyah di map Solara. Menjadi buyah tentunya untuk Pain Gaming. Pain Gaming menutup hari ini dengan buyah
yang berhasil mereka dapatkan atas hilangnya Vitality. Keputusan Vitality sebenarnya untuk naik ke atas itu di beberapa momen udah oke. Udah oke. Tapi ketika sudah clear yang di bawahnya, otomatis Pain Gaming lebih unggul. Secara ruang gerak mereka lebih bebas dan tadi ada Thrill of Battle yang nggak tahu kemana itu. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Faiz juga tadi dia keluar dari jendela, gak expect ada Peter di sana. Peternya juga nungguin banget. Memang kondisinya Peter udah nggak bisa kemana-mana, dia tinggal nungguin di jendela. Lihat. Faiz tadi kayak ngasih gestur yang kayak aduh tadi harus gua nggak gitu gitu. Ya, gitu. Tapi menurut gua dari Vitality tadi move by move-nya udah oke sampai mereka naik ke atas. Karena kenapa? Pas mereka naik ke atas, mereka bisa mantau dua tim yang ada di bawah, Pain Gaming dan Alpha 34, sama mereka juga bisa curi-curi core memory yang di depan. Tadi dapat 1 kill soalnya dari fight yang terjadi di depan mereka. So, nice try buat Bigetron atau Vitality yang berhasil mendapatkan poin-poin maksimal di 2 game terakhir. Betul. They doing his best menurut gua karena posisinya tuh momen by momennya udah achieve banget. Cuman memang setuju kayak yang disampaikan Julia pas momen mereka turun ada eksekusi yang jadi punya result yang kurang maksimal. Salah satunya terutamanya dengan Thrill of Battle yang tidak tepat sasaran gitu ya kan. Karena padahal sebenarnya kalau misalkan dia mau stay di atas aja pun itu fine aja karena kan semua orang yang sisa alive-nya itu udah tinggal di satu komponen yang sama di bawah situ. Betul, ya kan? betul. Di bawah situ. Cuman memang sulitnya kalau dia tetap stay di atas itu, lu tiba-tiba di grenade, di spam grenade, lu nggak bisa balas gitu ya kan dengan dia turun ke lantai 2 sini, udah satu langkah yang benar juga. Dan banyak winning conditionnya, Peternya enak, ya kan Peternya selalu menang by one, terus juga Motovea-nya juga selalu menang pick. Tadi free hit Motovea sama Peter tuh kayak jaga depan sama belakangnya gitu. Ya, dan memang nggak bisa tuh Vitality turunnya langsung loncat ke bawah, mereka harus menggabung lewat dalam. Ya, dan kita bakal lihat interview dulu dari EVOS ini We have watched from EVOS Esports. Congratulations, guy, and we have here one of the players for EVOS Russia. Congratulations.